Dan kini kita akan lihat agenda ekonomi pemirsa pada hari ini di Asia, di mana libur hari Waisak Singapura, di Malaysia dan juga Thailand. Kemudian juga ada data soal keputusan suku bunga Bank Indonesia hari ini dari Bank Indonesia. Kemudian ada data soal kredit Indonesia secara year on year di bulan April dan indeks harga produsen atau IAP Korea Selatan dan pemeriksaan mesin inti secara month on month di bulan Maret, dan juga ada data soal neraca dagang Jepang di bulan April. Dan dari Amerika Serikat ada data soal inventory minyak mentah di Amerika Serikat. Kemudian dari Eropa ada pidato Gubernur ECB Christine Lagarde, dan juga dari Inggris ada data soal IHK Inggris. Agenda emiten hari ini ada WSKT, Gia Arto, EKAT dan juga JECC ini akan menggelar RUPS. Sementara itu TOTL, INTP akan menggelar KUM dividen tunai, dan UNTR melakukan pembayaran dividen tunai, MKTR juga demikian, dan ALI juga melakukan pembayaran dividen tunai. Sementara itu PTBA, DPS dividen tunai, JSMR, DPS dividen tunai, ANTM juga dan juga TPIA melakukan DPS dividen tunai, dan HIL ini akan melakukan ex dividen tunai. Pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix. Untuk Nikkei dibuka melemah 0,7% di level 38.673. Kemudian Kospi Korea dibuka melemah 0,1% di level 2.721. Sementara itu Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,02% di level 19.225. Sementara SCI Singapura tutup karena libur Waisak. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui video conference, ada Mas Emil Fajrizky, analis Stocknow. Selamat pagi, Mas Emil. Selamat pagi, Mas Uki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu ya, Mas Emil ya. Ya. Baik, Mas Emil, jelang long weekend, possibility pergerakan IHSG hari ini seperti apa? Apakah ada chance IHSG diambil momentumnya untuk melakukan profit taking atau seperti apa? Baik Mas Uki, kalau kita melihat merujuk kepada historical pergerakan IHSG pada kemarin, IHSG ini sempat mengalami pelemahan 2 hari pelemahan berturut-turut, di mana kalau kita melihat ya di bulan Mei ini banyak hari liburnya, di mana banyak hari libur ini saya menilai bahwa banyak investor yang mungkin melakukan aksi taking profit, di mana kecenderungan kita long weekend ya dari hari Kamis, Jumat gitu. Jadi kecenderungan memang banyak investor melakukan aksi taking profit gitu Mas. Jadi untuk hari ini bagaimana proyeksinya, saya juga menilai bahwa akan kecenderungan IHSG ini melanjutkan pelemahannya kembali ya Mas ya. Baik, artinya memang secara pelemahan sudah tergambar dari beberapa hari yang lalu, dan hari ini juga akan terjadi pelemahan lagi gitu ya? Betul Mas. Baik, oke, kalau kita lihat beberapa hal yang nampaknya ini cukup juga menjadi concern dari investor terkait dengan pergerakan bursa global, Amerika to be exact. Ada Nasdaq dan juga S&P yang kemudian kembali mencatatkan rekor. Kemarin Wall Street juga mencatatkan rekor begitu ya. Anda melihat hal ini seperti apa dan sejauh mana implikasinya terhadap bursa di dalam negeri? Iya, bagaimana kita melihat dari Wall Street kemarin, di mana pada bulan kemarin itu ditutup naik tipis ya. Ini sebenarnya, dan Nasdaq pun juga mencapai rekor tertingginya, di mana ini juga menjadi salah satu pendorongnya adalah sentimen sama Amerika, yang di mana datang dari investor itu menilai mengenai dari pejabat Federal Reserve sebagai petunjuk ya mengenai waktu penurunan suku bunga ya. Nah, sebenarnya ini juga menjadi salah satu bagaimana implikasi terhadap sektor di Bursa Efek Indonesia ya. Saya menilai bahwa ini juga menjadi salah satu sentimen yang positif juga, tapi di sisi lain juga ada beberapa investor ini menilai ini sebagai mengenai ketidakpastian, apalagi mengenai pemangkasan tingkat suku bunga. Di sisi lain ada yang menilai ini sebagai good news, ada juga menilai ini sebagai hawkish ya. Jadi memang kalau kita lihat IHSG masih sebenarnya dari secara secondary, atau maksudnya dari secara tren jangka panjang ya, IHSG ini masih bergerak sideways, karena memang di tahun ini itu kecenderungan investor ini sangat berhati-hati ya terhadap dari pengumuman The Fed mengenai pemangkasan tingkat suku bunga di tahun 2024 ini Mas. Oke, dengan adanya views yang kemudian Anda tadi sampaikan, artinya strategi perdagangan yang bisa dilakukan hari ini
Seperti apa Mas Emil? Kita main pendek aja atau wait and see dulu kalaupun memang mau masuk, dan untuk beberapa saham yang nampaknya sudah overbought, waktunya untuk realisasikan keuntungan atau seperti apa? Ya, kalau dari sekarang ya, mungkin kalau yang udah punya saham ada baiknya untuk melakukan asset taking profit ya. Tapi kalau yang dari seperti saya memang belum ada mempunyai saham ya. Beli saham beberapa hari ini. Trading strateginya adalah kita menunggu momentum sebenarnya, Mas Vicky. Lihat dulu bagaimana pergerakan, karena kecenderungan sekarang ketika ISG turun 2 hari turun-turun, mayoritas ya, kita bahas mayoritas, ini kecenderungan banyak saham yang turun juga. Otomatis ini sebenarnya menjadi salah satu momentum kita untuk buy on weakness atau buy on support sebenarnya. Jadi strategi yang cocok untuk dikala kondisi market seperti sekarang, baik itu kita bahas secara teknikal atau fundamental, adalah kita memanfaatkan momentum dan buy di harga support atau di harga terendahnya nanti. Oke, memanfaatkan momentum apalagi untuk saham-saham yang terdiskon banyak, khususnya saham-saham perbankan yang secara fundamental bagus bisa dimanfaatkan untuk masuk, tapi untuk saham-saham yang nampaknya sudah cukup oke, gap cuannya gitu ya, silakan direalisasikan keuntungannya, karena secara views Anda tadi sampaikan bahwa pergerakan IHSG hari ini akan cenderung melemah begitu. Oke, mengenai konsensus terkait dengan suku bunga acuan yang akan dirilis oleh Bank Indonesia hari ini, ekspektasinya seperti apa setelah beberapa waktu yang lalu sempat dinaikkan, Mas Emil? Oke, sebenarnya kalau ekspektasi sebenarnya saya sama seperti dengan para pelaku pasar lain. Kalau kita melihat ya, investor para investor tengah menantikan ya hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang dimana masih diperkirakan itu BI rate ini di angka 6,25% ya. Nah, ketika BI rate di angka 6,25% ini diharapkan ya memberikan arah baru nih bagi pasar modal, karena suku bunga BI ini mempengaruhi banyak ya, termasuk salah satu modal perusahaan dan keputusan investasi investor. Karena ketika suku bunga ini naik ataupun turun, yang paling berdampak adalah di sektor finance. Sektor finance memiliki peran komposisinya besar di ISG ya, Mas Vicky ya. Seperti kemarin penurunan ISG ini 2 hari berturut-turut, kalau kita lihat itu penurunannya karena di sektor perbankan yang mengalami capital outflow. Jadi ketika suku bunga kembali naik ataupun turun, itu ada di sektor finance pemegang kuncinya menurut saya. Oke, bagaimana dengan pergerakan dari sektor properti pasca beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25 basis point yang juga berdampak ke sektor finance gitu ya. Mungkin ini kemudian bisa dijadikan pertimbangan dari Bank Indonesia sendiri untuk nampaknya seperti yang Anda proyeksikan, harapannya sih tetap ditahan gitu di 6,25%. Betul, Mas. Oke, properti gimana menurut Anda kemarin pergerakannya pasca dinaikkan oleh Bank Indonesia untuk suku bunga acuannya? Oke, untuk properti sebenarnya berpengaruh, tapi memang komposisinya itu tidak sebesar dari sektor finance. Kalau kita lihat sektor properti juga mengalami depresiasi terhadap suku bunga ini, namun komposisinya atau tingkat pengaruh signifikannya itu tidak sebesar dari sektor finance. Oke, ada appetite ataupun mungkin ada keinginan dari masyarakat sendiri ataupun pelaku pasar untuk bisa masuk ke emiten-emiten yang akan membagikan dividen. Tapi seasonnya sudah selesai, setelah pembagian dividen usai, akan seperti apa pergerakan untuk saham-saham yang kemarin membagikan dividen, dan rekomendasi untuk saham-saham tersebut seperti apa, Mas Emil? Oke, untuk saham-saham yang sudah membagikan dividen ya, Mas Vicky ya. Oke, kemarin kan memang sempat ada kurang lebih 9 saham yang telah extend ya. Untuk ada PTBA, ada Antap, JSMR gitu. Nah, saya melihat untuk saham-saham ini itu memang rata-rata mayoritas adalah terdepresiasi. Namun masih ada potensi untuk rebound. Kenapa? Karena kemarin memang mereka rata-rata terdepresiasi, bahkan gap down. Seperti PTBA yang mengalami penurunan sebesar 12,2%, ada Antam yang mengalami pelemahan 5,4%. Namun masih ada potensi untuk rebound. Kenapa? Karena penurunan mereka ini masih di bawah yield dividen yang diberikan. Nah, jadi sebuah saham bagian dividen dan mengalami penurunan di bawah
yield dividen ya, maka ada potensi dia untuk rebound. Contoh PTBA, PTBA yieldnya adalah 15,4%, penurunannya 12,2%, artinya masih di bawah yield dividen dibagikan. Antam yieldnya 8%, penurunan kemarin itu hanya sebesar 5%, jadi masih di bawah harga, maksudnya masih di bawah yield dividen yang dibagikan, jadi masih ada potensi untuk saham-saham tersebut rebound kembali, begitu Mas. Oke, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk dengan harga menarik begitu ya. Baik, Betul. kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Mas Emil dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Emil Fajrizky, analis Stock Now. Kita akan membahas saham-saham yang menjadi pilihan pada hari ini dari Stock Now, dari Mas Emil. Di antaranya adalah ada Unilever dengan support di 2.910 dan resistance di 3.240, rekomendasi buy. Kemudian ada SRTG dengan support di 1.555, resistance di 1.645, rekomendasi buy. Kemudian juga ada LPPF dengan support di 1.640 dan resistance di 1.755, rekomendasi buy. Dan BRPT yang kemarin pada perdagangan sesi 1 sempat masuk di top gainers begitu ya, di level 1.255 untuk support dan juga resistance di 1.410, rekomendasinya buy. Kita ke Unilever terlebih dahulu, Mas Emil. Seperti apa analisis Anda untuk Unilever? Oke, Mas Suki ya. Sebenarnya kalau kita kemarin melihat rekomendasi kita dari stocknow.id ini, kita melihat saham-saham yang berbanding terbalik ya dengan ISG. Karena kalau kita tahu ISG kemarin sempat mengalami pelemahan dan kita mencari saham-saham yang tidak terpengaruh oleh penurunan ISG tersebut. Salah satunya adalah Unilever, di mana Unilever ini kemarin menguat sebesar 7,7% dengan, kalau kita bahas secara teknikal ya, dia mengalami membentuk sebuah candle Marubozu, dan juga kalau kita lihat dari view lain, yaitu kalau kita melihat dari sisi akumulasi dari foreign, kita melihat kalau dari kita stocknow.id ini dari tanggal 25 April 2024 ini asing terpantau mengoleksi saham Unilever. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan kita dari stocknow.id untuk rekomendasi Unilever, ditambah sekarang sudah terkonfirmasi pada bulan kemarin candlestick-nya itu mengalami penguatan, dan artinya candlestick-nya ini sangat powerful. Jadi oleh sebab itu kita merekomendasikan saham Unilever. Oke, dibandingkan dengan dalam satu bulan sudah menguat 22,69%. Secara valuasi untuk Unilever sendiri masih menarik untuk bisa masuk, dan secara target price menurut Anda Unilever bisa sampai ke level berapa, Mas Emil? Oke, untuk Unilever sendiri secara valuasi ya, untuk 3 tahun ke belakang, kalau kita tarik secara valuasinya menggunakan valuasi PE band, memang Unilever ini masih tergolong under value atau harganya murah. Nah, gimana kalau untuk target price ya, kalau kita berbicara secara fundamental, tadi kan kita secara teknikal kita rekomendasi adalah swing trade. Tapi kalau kita membahas secara fundamental, artinya untuk jangka menengah, baik itu bahkan sampai jangka panjang ya, Unilever ini masih dalam kondisi yang under value, dengan kalau di sini targetnya adalah di level 5.800-an. Kalau kita bahas fundamental ya Mas ya. Karena harga Unilever ini sudah sangat under value, bukan under value, sangat value gitu Mas. Oke, artinya sudah cukup murah dan mempertimbangkan target price bisa nyampe ke level 5.000-an seperti Anda tadi sampaikan ya? Betul Mas. Oke, apa sih yang membuat asing begitu tertarik dengan Unilever sehingga melakukan net buy di Unilever? Secara fundamental sangat baik gitu ya, ataupun dinilai menarik gitu? Karena kalau kita melihat memang nampaknya investor asing ini melihat ada potensi di saham Unilever maksudnya, karena kalau kita melihat dari secara pergerakan tadi kita udah bahas ya mengenai harga yang sudah under value, terus juga untuk secara Unilever kan dulu sempat mencapai harga yang cukup tinggi ya, sekarang sudah dikasih harga yang sangat murah menurut saya, di harga 2.000 sudah sangat murah. Mungkin menjadi salah satu pertimbangan investor asing untuk kembali mengoleksi saham dari Unilever tersebut Mas. Baik, dari Unilever kita ke Saratoga yang juga Anda rekomendasikan di pagi hari ini, Investama Sedaya Tbk. Level terakhir di level 1.565, sementara level support
yang Anda lihat ada di level 1555, artinya ini cukup tipis jaraknya begitu ya, semakin dekat ke level support yang Anda rekomendasikan. Analisisnya untuk SRTG seperti apa? Oke, untuk Saratoga ini memang sama seperti Unilever. Kita melihat kemarin dia menguat di kala ISG sedang turun. Memang penguatannya tidak seperti Unilever tadi ya sampai 7%, hanya 1,9%. Tapi kita melihat di sini dari secara pergerakan ya, kita di sini rekomendasi dari stock now-nya bersifatnya swing trade ya. Jadi kita memang secara tipis-tipis saja melihat dari kondisi market yang masih sedikit fluktuatif ya. Kita melihatnya. Untuk Saratoga kita melihat juga ada akumulasi sebelumnya, akumulasi oleh beberapa broker ya. Kita melihat di sini, dan kalau kita sekarang lihat open market sekarang Saratoga ini sudah mengalami penguatan lagi sebesar 0,6%. Timan kita adalah kemarin posisinya yang candlestick-nya yang cukup bagus, dan ada beberapa akumulasi yang terjadi di saham Saratoga dalam beberapa hari kemarin. Baik, kita tinggal kasih saham-saham pilihan dari Mas Emil. Kita akan ke pergerakan dari Bursa Efek Indonesia di pembukaan sesi 1 hari ini. Pergerakan tentu saja masih bergerak, tapi beberapa saat yang lalu kita kemudian capture dari RTI menguat 0,3% di level 7.207,905 dan sempat menyentuh level 7.186,037. Dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainer sejauh ini ada BP, kemudian ada Suli, Sola, ada BBYB, Dewi, Koka, Innov, Hoki, dan GRIA. Kemudian top losers sejauh ini di perdagangan sesi 1 pasca pembukaan beberapa menit yang lalu ada Heli, Hill, PBID, Atla, TFAS, Care, FWCT, dan JAR. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah membahas Unilever dan juga Saratoga ya. Kita ke LPPF, Mas Emil, seperti apa analisisnya? Oke, Suki ya, kemarin kita melihat LPPF ini sama seperti yang kemarin, dia juga dari secara pergerakan sahamnya sudah mengalami penguatan 2 hari belakangan, yaitu tanggal 20 Mei dan tanggal 21 Mei pada bulan kemarin, di mana kita melihat potensi pergerakan dari saham LPPF ini akan bisa melanjutkan pergerakannya pada hari ini. Memang pada open market hari ini dia nampaknya masih sedikit koreksi, karena di sini walaupun demikian saya menilai bahwa ini sebagai aksi taking profit untuk saham LPPF ini, karena kenaikannya sudah 2 hari berturut-turut mungkin dimanfaatkan oleh investor untuk aksi taking profit pada hari ini. Oke, itu dia 3 saham pilihan. Satu lagi kita akan bahas saja berikut ini Mas Emil. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Emil Fajrizky, analis Stock Now maksud kami. Mas Emil, saham terakhir yang Anda rekomendasikan pagi hari ini adalah BRPT ya. Silakan analisisnya seperti apa? Ya, untuk BRPT seperti kita tahu ya, jadi salah satu saham yang banyak diminati ya, kayaknya beberapa hari kemarin, karena juga dia sempat mengalami penguatan ya. Dan kenapa kita merekomendasikan saham BRPT? Karena kalau yang dari saya lihat bahwa BRPT hari ini sebenarnya pergerakan penurunan dia beberapa hari kemarin, yaitu dari tanggal 17 Mei ini adalah pergerakan yang koreksi. Karena memang kenaikan yang sudah sangat tinggi ya, 24% di tanggal 16 Mei kemarin, ini sebenarnya merupakan dan hari ini juga maksud saya menjadi salah satu aksi taking profit ya untuk beberapa hari ke belakang. Oleh sebab itu sebenarnya walaupun hari ini pembukaan market hari ini BRPT juga mengalami pelemahan, ini masih menjadi salah satu aksi taking profit sebenarnya, karena memang kita melihat volumenya yang masih rendah ya, jadi tidak ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Jadi untuk pergerakan BRPT sekarang ini memang dalam fase koreksi dari analisa kami, dan koreksi ini untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi menurut analisa kami. Oke, baik, justru bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke level yang lebih rendah gitu ya untuk BRPT, karena secara potensi untuk potensial upside-nya cukup jauh dari harga terakhir. Menurut Anda target price untuk BRPT berapa Mas Emil? Oke, kalau kita bahas target price ya, kalau kita merujuk kepada dari secara resisten terdekatnya, saya melihat bahwa BRPT ini masih berpotensi untuk menembus area level atau kembali ke area level resistennya di level 1.500, bahkan untuk sekarang level resistennya berada di 1.620, Mas Wiki. Baik, itu tadi saham-saham yang
direkomendasikan oleh Mas Emil pagi hari ini. Pemirsa, saya sampaikan kembali, di antaranya lah tadi sudah kita bahas, ada SRTG, kemudian juga ada Unilever, ada LPPF, dan juga BRPT, semua direkomendasikan baik. Oke, terakhir strategi perdagangan hari ini, Mas Emil, menurut Anda seperti apa melihat data dari pembukaan IHSG di pembukaan sesi 1? Oke, kalau kita melihat dari pergerakan ISG pada hari ini memang nampaknya di awal sesi pertama ini menguat ya, menguat. Kita bisa menunggu ya bagaimana nanti pas closingnya. Kalau memang nampaknya pada hari ini itu banyak yang ngasih beli, mungkin di sisi lain ada beberapa investor memanfaatkan pelemahan ISG 2 hari ke belakang. 2 hari ke belakang kecenderungan banyak saham sudah turun. Mungkin ada beberapa investor yang memanfaatkan ini sebagai aksi beli ya. Oleh sebab itu kita bisa lihat ISG sedikit menguat ya di 0,05%. Itu tadi ya Mas Vicky ya. Mungkin ada beberapa investor yang memanfaatkan ini sebagai aksi beli atau buy on weakness yang sudah saya bahas sebelumnya. Baik, Mas Emil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga analisis Anda pagi hari ini dapat mencerahkan dan juga menjadi referensi untuk investor kali ini dalam melakukan strategi perdagangan di hari terakhir di pekan ini begitu ya. Sukses untuk Anda. Sehat selalu Mas Emil, sampai jumpa.